Baca doa ini agar bunda bisa lebih lapang, lebih ridho, lebih nerima, lebih kuat terhadap apa yang sudah terjadi dan itu tidak menyenangkan untuk kita. Ada berapa? 5 apa? 5M agar kita berdamai dengan masa lalu. M yang pertama, menerima. Apa yang pertama? Bunda sayang, untuk semua yang sudah terjadi, untuk yang sudah berlalu, sikap yang pertama apa? Menerima, ridho. Kenapa Ahilman harus ridho? Karena sudah berlalu, sudah terjadi. Betul? Bunda mau komplain, bunda mau kesel, bunda mau sebel, buat apa? Karena sudah terjadi, karena sudah berlalu. Ustadz, coba dulu ya, saya tuh nerima calon suami saya yang calon polisi itu. Mungkin, buat apa ngomong mungkin? Karena dasarnya sekarang bunda sudah memilih suami yang sekarang, betul? Udah, terima. Makin bunda komplain, makin bunda ngeluh, makin bunda nggak akan bisa berdamai dengan masa lalu. Tapi susah ridho teh, susah nerima teh, makanya pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin, kulkas 1 pintu. Kalau hidup semuanya sesuai dengan rencana kita, maka bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah bisa ridho dengan kita kalau kita ridho dengan ketentuan Allah? Saya ulangi, Allah akan ridho sama kita kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, termasuk kita ridho dengan apa yang sudah terjadi. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka dalam agama kita tidak diperbolehkan mengatakan kalimat coba dulu, nggak boleh. Apa kalimat yang Nabi ajarkan? Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Coba ulangi, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ahilman sekali, bunda sekali. Qadarallah, lebih keras, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Perhatikan artinya, sudah menjadi ketetapan Allah dan Allah berkehendak dengan ketetapan itu. Maka mohon maaf jika sampai hari ini masih ada yang bilang coba dulu, mulai ganti kalimatnya dengan apa? Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketetapan Allah dan Allah berkehendak dengan ketetapan itu. Kalau bunda ridho, kalau bunda nerima, maka nanti bunda akan diberikan hikmah di balik kejadian itu. Mengapa banyak orang yang tidak bisa menemukan hikmah di balik kejadian? Karena dia belum ridho, dia belum nerima. Maka belajar menerima. Dan sering Ahilman bahas ini. Ada 3 ayat yang bisa menguatkan hati bunda agar bunda bisa ridho dengan ketentuan Allah. Tulis. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Ayat berapa? 216. Oke. 2, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ulangi, 1 surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga, Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sedikit Ahilman jelaskan ya, kan ini udah dibahas nih. 1 Al-Baqarah 216. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kunci itu. Bunda sayang, yang Allah datangkan pasti baik.
Yang kita ingin belum tentu. Saya ulangi, yang Allah ingin pasti, yang kita ingin belum tentu. Jadi yang lebih baik kita atau Allah? Yang paling baik keinginan kita apa keinginan Allah? Yang paling baik rencana kita apa rencana Allah? Maka belajar ridha dengan semua ketentuan Allah. Yang kedua, Al-Baqarah 286 bunyinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kesanggupan kita. Berarti kalau ada skenario yang pernah datang kepada kita di kehidupan kita, kenapa Allah berikan kepada kita? Karena Allah tahu hati dan pundakmu mampu untuk menerima ketentuan itu. Kenapa enggak yang lain, Ahilman? Kenapa enggak yang lain, Ahilman? Kenapa harus saya? Karena Allah percaya kamu tahu, kamu mampu, kamu bisa, maka Allah berikan itu. Ahilman seringkali bertanya dalam hidup ya. Ahilman kecil anak yatim, besar yatim piatu, dalam keadaan sulit, ditinggal orang tua sejak kecil. Saya sering bertanya, ya Allah, kenapa hamba mendapatkan keadaan yang barangkali tak baik dalam pandangan hamba? Tapi baru kemudian Ahilman belajar. Boleh jadi Allah menempatkanmu pada skenario hidupmu yang berat seperti itu. Kenapa? Karena Allah sedang menghadiahkan sesuatu yang baik untuk dirimu. Bukan dulu, tapi nanti, setelah engkau ridho dengan ketetapan yang Allah berikan kepadamu. Maka bunda sayang, kadang-kadang hikmah itu datangnya bukan di awal, tapi di akhir. Di awal itu namanya registrasi atau pendaftaran. Jadi belajar ridho, nerima dengan semua ketentuan itu. Maka bunda kalau sekarang diuji, ada masalah yang terjadi, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah? Udah mulai hari ini, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah takdirkan kita bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, bertemu dengan si C. Kenapa? Boleh jadi dari orang itu kita belajar tentang banyak hal. Kalau bunda gak pernah ngalamin sakit hati, bagaimana bunda merasakan nikmatnya sabar dalam hidup? Kalau bunda nggak ngalamin ditinggalkan, bagaimana bunda merasakan ikhlas dalam hidup? Jadi kadang-kadang ada orang yang pernah datang di hidup kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, karena di saat yang bersamaan Allah ingin ukirkan kebaikan-kebaikan untuk kita dari semua kejadian yang pernah kita lalui itu. Maka ridho, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada. Bunda sayang, hidup ini nggak akan sedih terus, hidup ini nggak akan masalah terus, betul? Belajar buka hati, belajar buka mata, banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Tinggal bagaimana kita mau nerima atau tidak. Maka yang pertama, kalau kita mau berdamai dengan masa lalu, sikapnya apa? Menerima. Yang kedua, M-nya adalah memaafkan. Apa? Oke. Memaafkan itu mudah apa susah? Susah. Susah, karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan? Bunda mau masuk surga? Mau masuk surga? Maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Bunda mau menyenangkan hati Nabi Muhammad? Maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Bunda mau mendapatkan surga yang lapang dan luas? Maafkan semua orang yang pernah hadir di hati kita. Sakitin kita, nyakitin kita, maafkan. Ini antara insya Allah kesel apa insya Allah iya gitu ya. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 159. Coba surat apa? Ayat berapa? 159. Ini ayat yang bisa membuat bunda itu punya hati yang lembut gitu ya, dan kita bisa belajar memaafkan kesalahan siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita. Surat apa? Ali Imran 159. Masya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nabi Muhammad itu manusia yang hatinya paling lembut, betul? Pertanyaannya, baginda Nabi pernah disakiti? Sering disakiti? Pernah dizolimi? Sering dizolimi? Pernah dihina? Sering dihina? Pernah dicaci? Pernah dimaki? Sering dimaki? Beliau baginda Nabi sempurna hidupnya, sempurna akhlaknya, banyak amalnya, tidak punya dosanya, tapi masih ada saja orang yang kemudian menyakiti beliau. Apalah daya kita? Kita siapa? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, amal kita tidak banyak, akhlak kita mungkin belum bagus, dosa kita banyak. Sangatlah mungkin kalau ada orang yang menyakiti kita, betul nggak? Tapi Allah ingatkan sama kita, tetap bersikap lemah lembut, karena itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai hambanya yang lemah lembut, sebagaimana Allah pengasih, sebagaimana Allah penyayang kepada hambanya. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Perhatikan, kalaulah ya kita berhati kasar, bersikap keras, ini cukup ini ya, bisa di off dulu nggak ya? Bunda keganggu nggak? Aman ya, masih aman ya? Oke. Lanjut. Kenapa sepi gini? Dia berhenti, kita berhenti juga ya. Diam-diam. Harusnya janjian dulu ya, berhenti baru saya bicara gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Nah, gitu. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Bunda, kalau ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang zolim sama kita, kemudian kita keras sama dia, apakah menyelesaikan masalah? Yang ada apa? Menambah masalah. Yang ada apa? Semakin merumitkan masalah. Bunda punya masa lalu keras banget, sakit banget, kemudian bunda belum bisa berdamai dengan itu, masih keras juga. Yang terjadi, apakah hari ini lebih baik dibanding hari lalu? Enggak. Yang ada, hari ini akan terus terbebani dengan apa yang terjadi di masa lalu. Betul nggak? Maka apa perintah Allah? Perhatikan, lanjutkan kalimatnya. Fa'fu anhum, masya Allah, wastaghfir lahum, wasyawirhum bil amri. Karena itu, apa perintahnya? Maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 3, maafkan, terus minta ampun untuk mereka, dan bermusyawarah untuk mereka. Berarti yang Ahilman pahami, memaafkan itu ada 2 bunda. 1, memaafkan diri sendiri. Yang kedua, memaafkan siapa? Orang lain. Bunda maafin diri sendiri. Ya Allah, hamba dulu pernah tenggelam di masa lalu, hamba pernah punya dosa, hamba pernah punya salah, hamba ini manusia ya Allah, hamba ada lupanya, ada khilaf ya Allah, hamba mohon ampun ya Allah. Dosa hamba banyak, tapi hamba percaya ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa hamba. Maka bunda, jangan terlalu terbebani dengan apa yang sudah terjadi. Allah maha luas ampunannya,
Allah maha rahmat dengan segala ampunannya. Karena ada di antara bunda, mohon maaf, diajak taubat sekarang, diajak hijrah sekarang, tapi kadang-kadang alasnya begitu. Ah Ustadz, bunda mah udah jelek dari dulunya, udahlah, udah nggak bisa berubah lagi, udahlah, udah putus asa aja. Nggak boleh. Di antara dosanya orang yang punya dosa, kan saya pernah sampaikan gak ya, ada 4 dosa orang yang punya dosa. 1, merasa tidak punya dosa. 2, bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. 3, tidak mau bertobat dari dosa. Dan yang keempat, putus asa dengan ampunan Allah dari dosa. Ada berapa? 4 dosa orang yang punya, selain dosanya ya. 1, merasa tidak punya. 2, bangga dengan. 3, tidak mau bertaubat dari dosa. Dan yang keempat, putus asa dengan ampunan Allah. Maka bunda belajar memaafkan. Kalau yang terjadi dulu nggak baik, maafin. Ya Allah, dulu hamba salah milih ya Allah. Dulu hamba salah, ya Allah. Dulu hamba salah langkah ya Allah. Akui kalau kita salah, betul nggak? Bukankah itu yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam? Ketika Nabi Adam diusir dari surga, apa yang Nabi Adam lakukan? Apakah Nabi Adam nyalain Hawa? Hawa gara-gara kamu jadi diusir dari surga, apakah begitu? Enggak kan? Walaupun yang terjadi waktu itu karena Hawa memperturutkan maunya Adam, memperturutkan maunya Hawa kan? Kata Hawa, Adam, aku mau buah ini. Kata Adam, jangan, nanti Allah murka. Mau atuh Adam, jangan. Mau kita aja ya, dikasihlah. Allah marah. Ketika diusir, mereka berjauhan kan? Apa yang Adam lakukan? Adam doa sama Allah. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob, hamba zolim, hamba salah, saya akui saya salah. Makin ada mengakui kesalahannya, lihat, makinlah Allah dekatkan dengan rahmahnya. Maka disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Karena saat Adam jauh dari Allah, Adam menyegerakan sayangnya Allah dalam hidupnya. Makanya bunda sekarang, kalau bunda ngerasa hidup ini diuji, jemput sayangnya Allah. Karena kalau Allah udah sayang sama kita, maka seberat apapun ujian kita akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka namanya tempatnya Arafah kan? Kenapa disebut Arafah? Karena Arafah itu tempat bertemunya Adam dan Hawa. Gunungnya disebut rahmah, kasih sayang, karena Adam dan Hawa dipersatukan karena Allah sayang kepadanya setelah mereka berdua melakukan kesalahan dalam hidupnya. Berarti bunda sayang, kalau kita pernah punya masa lalu dan itu nggak enak dan kita belajar memaafkan, berarti sebentar lagi akan ada kasih sayang yang Allah berikan untuk kita. Dari siapa Ustadz? Tuing atuh, nggak tahu atuh. Cuman kadang Allah mencintai hambanya dengan caranya. Sekarang bunda ngaji begini, ini sayangnya Allah sama kita. Bunda nanya, kenapa ya aku tuh mau ngaji, mau taklim? Kenapa ya? Karena Allah sayang sama kita. Padahal kalau lihat dari dosanya, Masya Allah kan, aduh dosa kita banyak banget. Tapi kenapa pagi ini ada di sini coba? Di majelis ilmu, paling depan lagi duduknya. Padahal boleh jadi yang paling depan yang paling banyak dosanya ini nih. Bunda ada nggak yang kenapa aku sekarang ada di sini ya? Kenapa ada di sini ya? Ada nggak yang nggak nyadar sampai detik ini? Iya ya, kok mau banget ya, kuat banget keinginannya, mau ngaji lagi, ngaji belum selesai, udah nanya, kapan lagi jadwalnya coba? Can beres ya ngaji teh. Karena Allah sayangin kita itu bunda sayang. Dan kalau Allah sudah sayang, Masya Allah, maka yang diminta setelah kita akui kesalahan, watarhamna, sayang ya Allah sayang. Nabi Yunus, bunda tahu Nabi Yunus? Beliau pernah terlockdown di ikan paus kan? Terlockdown di ikan paus. Pernah PSBB di ikan paus tuh. Pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaan? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaan? Tidak.
Apa yang Nabi Yunus lakukan? Sadar, maafin dirinya kepada Allah kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ada pengakuan, ya Allah, hamba zolim, hamba salah. Maka apa yang sudah terjadi, maafkan diri kita dulu, baru maafkan orang lain. Karena kita tidak akan bisa memaafkan orang lain kalau kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Status hari Senin depan. Emang buat apa untuk kita? Ya Rob sayang, Bunda, memaafkan itu masukkan kita ke surga, betul? Mau nggak masuk surga? Memaafkan itu mengampuni dosa. Mau nggak diampuni dosa? Berarti kalau ada orang yang punya kesempatan memaafkan tapi dia nggak memaafkan, berarti dia kehilangan kesempatan dari surga yang Allah siapkan untuk dirinya di depan mata. Tapi Bunda nggak ambil kesempatan itu, kan sayang. Makanya maafkan diri sendiri, maafkan siapa? Ini bukan kata Ahilman, tapi perintah dari siapa? Allah. Jadi kalau Bunda lihat di kajian Ahilman, temanya maafin lagi siapa, maafin, bukan kata Ahilman. Ini perintah dari siapa? Dan susah memaafkan. Susah nggak? Saya tahu. Apalagi Bunda susah sekali memaafkan orang dekat kita yang nyakitin kita. Orang yang pernah dekat dengan kita bikin salah sama kita, sakit nggak? Kadang kita mikir begini, kalau orang jauh nyakitin kita, fine nggak? Udahlah, orang jauh ini kita nggak kenal, kita nggak tahu juga. Ini ada orang dekat, kemana-mana sama kita, bareng sama kita, bahkan pernah hidup dengan kita. Berat nggak? Berat nggak? Makin beratnya Bunda memaafkan, makin besarnya pahala yang Allah siapkan. Makin beratnya kita memaafkan, makin besarnya pahala yang Allah siapkan. Maka M yang kedua apa? Memaafkan. M yang pertama menerima. M yang kedua mau berdamai dengan masa lalu. Yang kedua memaafkan. Yang ketiga mendoakan. Mendoakan. Doakan semua yang pernah terjadi dalam hidup kita. Doakan diri kita, doakan orang lain. Doakan diri kita, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Tulis doanya. Jadi kalau Bunda menemukan sesuatu yang gak enak, yang kurang membahagiakan, dan Bunda berharap diganti dengan yang lebih baik, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Siapin kameranya biar gak diulangi lagi. Minta diulangi lagi, sok siapin kameranya. Doa agar kita cepat move on dari sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ahilman baca sekali, Bunda Teteh sayang baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Perhatikan terjemahannya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah, ajurni, berikan pahala kepadaku, fi musibati, terhadap musibah yang menimpaku, wakhlufli, dan gantikan untukku, khairan, sesuatu yang lebih baik, minha, daripada yang pernah terjadi dalam hidupku. Baca doa ini agar bunda bisa lebih lapang, lebih ridha, lebih nerima, lebih kuat terhadap apa yang sudah terjadi dan itu tidak menyenangkan untuk kita. Hafal doanya enggak? Hafal doanya? Oke, ya. Doa berharap Allah kasih pahala terhadap musibah kita, dan yang kedua berharap Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Setuju? Maka jika ingin berdamai dengan masa lalu, yang ketiga M-nya apa? Mendoakan. Doa bisa merubah takdir, doa bisa merubah keadaan, doa bisa merubah yang tidak mungkin jadi mungkin, doa bisa merubah yang tidak ada jadi ada, doa bisa merubah yang sulit jadi mudah, doa bisa merubah segalanya. Bahkan kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Kalau bunda merasa lisan kita tidak bisa meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita lakukan, maka sudah saatnya lisan kita berbisik kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah bukakan semua hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada pundak manusia yang bisa menjadikan sandaran untuk setiap kehidupan kita, maka sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat healing terbaik agar kita meminta kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda jangan mengutuk takdir, jangan menghina keadaan, jangan membenci apapun yang sudah terjadi. Ada orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, doakan, doakan. Bagaimanapun dia pernah hidup dengan kita, betul nggak? Bahkan pernah mendukung kita, pernah mendoakan kita. Iya Ustaz, dia nggak baik, oke, tapi percayalah ada kebaikan juga. Tapi bukan untuk kembali lagi, bukan, agar tidak menjadikan hati kita kotor, sehingga kita bisa lebih menatap kebaikan di waktu yang akan datang. Ingin berdamai dengan masa lalu? Ingin? M yang pertama apa? Menerima. M yang kedua? Memaafkan. M yang ketiga? M yang keempat, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, mengikhlaskan. Apa? AA, apa itu mengikhlaskan? Menyerahkan dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya bunda sayang, ingat ya, kalau ada sesuatu yang menghampiri kita, kemudian kita belajar memaafkan, bukan berarti orang itu bersih, enggak. Salahnya dia sama Allah masih sebelum dia bertobat. Maka tidak ada yang rugi dengan memaafkan. Maka bunda nggak boleh bilang gini, enak dia dong, dia bikin salah ke saya, dia zolim ke saya udah maafin dia, kemudian dia bersih gitu. Enggak. Yang bersih itu hati kita ke dia. Sedangkan salah dia kepada kita, selama dia nggak bertobat kepada Allah, dia masih dituntut oleh Allah atas kesalahannya. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, orang yang mengikhlaskan, dia menyandarkan semuanya kepada Allah. Dia bisa membalas, bisa, tapi dia tidak menjadikan kemampuan dia membalas untuk menghadirkan balasan. Kenapa? Karena dia percaya balasan Allah lebih baik daripada balasan yang dia berikan. Jelas tidak? Kan kadang begitu ya, ada orang yang pernah menyakiti kita, bawaan nafsu kita maunya apa? Maunya apa? Balas tuh Ustadz, balas. Harga diri dikemanakan harga diri saya? Emang kemana? Enggak kemana-mana kan? Mohon maaf ya, yang ngotot kita tuh berantem gara-gara apa? Ego kita masing-masing. Padahal dua-duanya sama akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka mulai hari ini bunda sayang, kalau bunda lagi kesal banget dan bunda gak punya alasan apa untuk bisa memaafkan, bunda ingat, aku gak mau mati dengan perasaan benci di hati ini. Aku gak mau mati, gak mau wafat dengan perasaan benci yang masih ditanam di hati. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif, beliau maksudnya baik sekali, ingin mengajarkan banyak kebaikan kepada orang Taif. Tapi sesampainya di sana, bahkan belum sampai, itu malah diusir, dicaci, dihina, dimaki, dilempari batu. Kemudian Nabi kembali. Ketika datang malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku melihat perlakuan orang Taif kepadamu. Di depan ada gunung, di belakang ada gunung. Engkau minta sama Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas orang Taif. Kalau bunda jadi nabi, kira-kira bilang ke Jibril apa? Mungkin kalau kita bilang gini, Jibril gaspol, kesel banget nih, kehel banget nih, gitu kan mungkin kalau kita ya. Tapi Nabi enggak. Apa kata Nabi? Ya Jibril, maafkan mereka, karena mereka nggak tahu aja apa yang sedang aku berikan untuk mereka. Kalau seandainya aku bisa berdoa, aku berdoa kepada Allah, aku meminta, mungkin saat ini mereka tidak mau ikut denganku, tapi nanti anak cucunya, keturunannya bisa ikut dengan apa yang aku sampaikan kepada mereka. Maka bunda sayang, kalau kita di masa lalu pernah sakit hati, mungkin Allah sedang nyiapin kebahagiaan di masa yang akan datang. Dan Allah tuh kadang-kadang begitu. Ada di antara bunda yang disakiti oleh pasangannya, mungkin kebahagiaannya akan datang dari anak-anak bunda nanti. Mungkin bunda juga diuji sama anak-anak, tapi nanti kebahagiaan dari cucu-cucu bunda. Hidup ini kan ngalir terus gitu. Jangan memukul satu kejadian sehingga bunda memandang semua kejadian itu buruk. Enggak. Kadang di sini nggak enak, Allah nyiapin yang enak di sini. Di sini nggak enak, Allah nyiapin yang enak di sini. Cuman kadang-kadang kita nggak ngelihat itu, karena fokus kita masih kepada yang nggak enak, sehingga yang enaknya nggak kelihatan. Betul nggak? Kenapa bunda merasa hidup banyak masalah? Karena bunda lupa melihat nikmat yang Allah berikan kepada bunda. Kalau bunda fokusnya ke nikmat, maka seberat apapun masalahnya itu akan kecil, karena nikmat Allah itu besar. Jelas? Masa lalu bunda mungkin kelam, mungkin gak enak, tapi bunda harus percaya masa depan kita ke depan akan jauh lebih baik. Apa sikapnya? Ikhlas, serahkan ke Allah. Berarti apa poinnya? Deketin Allah, taat sama Allah, bertakwa kepada, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, gitu. Makin dekat dengan kebaikan itu, maka makin bunda menemukan kebahagiaan di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, kalau sudah bisa 4 ini, pelan-pelan. M yang terakhir adalah melupakan. Apa yang terakhir? Jadi melupakan itu bukan yang pertama, melupakan itu yang terakhir. Makanya bunda suka bilang gini, gimana ya melupakan masa lalu? Nggak bisa. Ada tahapannya. Tahapan yang pertama apa? Menerima dulu. Terus apa? Memaafkan. Terus mendoakan. Terus baru kemudian, dan melupakan belum tentu bisa. Bahkan belum tentu akan hilang. Betul nggak? Maka seringkali akhirnya suka bilang gini, jangan berusaha melupakan. Semakin berusaha melupakan semakin gak bisa. Ibaratnya kalau ada luka di tubuh kita, mohon maaf, bunda jatuh, lukanya ada nggak? Jangan berusaha menghilangkan lukanya, sakit. Cukup menghilangkan sakitnya, walaupun lukanya masih ada. Status hari Selasa. Cukup menghilangkan apa? Sakitnya, walaupun lukanya masih. Makanya bunda suka bilang gini, udah tuh bunda lupain, gak bisa. Makanya kalau bunda curhat sama saya atau cerita sama saya gitu ya, saya termasuk orang yang gimana cara melupakan, gak bisa. Bedanya memaafkan dengan melupakan apa? Beda. Memaafkan itu adanya di hati,
Melupakan itu adanya di pikiran. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Sama apa beda? Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Maka perintah Allah tadi apa? Bukan melupakan tapi apa? Memaafkan. Pertanyaannya, kira-kira Nabi masih ingat nggak kejadian Taif itu? Masih ingat nggak? Perlakuan orang kafir Quraisy kepada beliau, beliau ingat nggak? Ingat nggak? Tapi beliau maafin tidak? Bunda punya masa lalu, ingat nggak? Ingat nggak? Tapi bisa maafin? Lupain? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka berdamai dengan masa lalu. Makanya temanya bukan melupakan masa lalu, tapi apa? Berdamai dengan masa lalu. Lebih tenang dengan masa lalu. Semua kita pernah punya masa lalu, tapi percayalah kita semua punya masa depan. Status hari Rabu. Kita semua punya masa lalu, tapi kita semua pasti punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Semua akan jadi kebaikan kalau kita bisa melihat kebaikannya. 5M agar berdamai dengan masa lalu. M yang pertama, menerima. M yang kedua, memaafkan. M yang ketiga, mendoakan. M yang keempat, mengikhlaskan. M yang kelima, bisa kita amalkan? Bisa kita lakukan? Mudah-mudahan ya. Ini ilmunya ilmu praktek. Jadi harus pelan-pelan belajar untuk terus gitu.